mereka hidup kekal di dalamnya. Kita lihat di ayat yang lain. Anda mengatakan kontradiksi karena Anda oten. Nih, saya bacakan. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu seluruh manusia teringat apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka jahanam diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang memiliki mata untuk melihat. Kecuali kau buta. Tapi kalau kau bisa melihat, dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa burrisatil jahimu liman yara, siapapun yang punya mata untuk melihat akan diperlihatkan neraka jahanam kepadanya. Fa amma man toga, adapun orang yang melampaui batas, yang melihat manusia dikiranya Tuhan, melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, seluruh makanan yang diharamkan diambat semua. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang yang bertakwa dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, makanan-makanan yang haram tidak dimakannya, minuman yang haram tidak diminumnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Oke? Jangan lagi kau perbodoh dirimu, tapi memang tetap bodoh sih. Selama kau masih onyeng, pasti kau bodoh. Di situ sudah sangat jelas, berulang saya katakan, seluruh manusia akan mendatangi neraka, tapi tidak semuanya masuk. Semua kita akan datang mendatangi bandara, tapi tidak semuanya terbang. Sedangkan di dalam Markus 9:49, seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Ayo. Semua manusia digarami dengan api. Hayo. Kalau di Al-Quran surah Maryam belum diapi, belum dipasapi, belum dibakar, baru mendatangi. Orang yang bertakwa cuma lihat doang. Oh, ini loh tempatnya Mr. Cumi. Dadah Mr. Cumi, saya lanjut perjalanan ke surga. Dadah, selamat tinggal. Itu maksudnya itu. Setelah kami melihat kengerian-kengerian orang-orang kafir di neraka, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat hidup kami yang kekal, yaitu jannah. Nikmatnya surga dirasakan ketika melihat ngerinya api neraka. Tapi kalian kekal di neraka. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kemana perginya pembuat kejahatan? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Siapa ini? Ali Teng. Enyahlah kau daripadaku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Apakah Ali Teng ini sadar? Apakah Ali Teng ini ngeh? Tidak. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ada mutiara, bagi mereka tidak ada barang kudus, makanya mereka tetap sesat. Oke, saya kira cukup. Silakan Anda ke rumah berhala untuk sembahyang menyembah kepada Dewa Athena. Mudah-mudahan selepas dari sana Anda bisa sadar dan sehat bahwa ternyata selama ini Anda tidak memiliki mutiara dari Yesus dan tidak memiliki barang kudus dari Yesus. Demikian. Saya pamit dulu ini. Terima kasih ya Bang Dedi ya, Bang Juma ya. Terima kasih ya. Oke, saudara. Lanjut. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang Jumai. Silakan. Siap abangku. Mona. Iya. Kenapa licin kali palamu? Kenapa pagi-pagi marah-marah? Hati-hati keluar. Nanti kena hujan rintik-rintik bisa tumbuh rumput di kepala. Sebagaimana kena hujan tumbuh rumput. Kepala yang gundul kena hujan bisa tumbuh rumput. Ya kalau tumbuh itu bukan semak duri nggak apa-apa. Yang saya takutkan kalau yang tumbuh itu bunga putri malu, bahaya itu, banyak durinya. Open camp cuma kita perang data hari ini. Oke bosku. Mana kamu open camp? Mana dulu? Matanya mana? Ada. Nggak ada matanya, cuman cilak yang kelihatan. Open camp kamu. Aku belum mandi.
Aku belum mandi. Nanti aja. Aku belum ganti baju. Udah 2 Saya bulan. sudah siapkan data, sudah 2 hari saya kumpulkan data ini. Itu aja terus data. Kau kayak pegawai Dukcapil. Beneran saya supaya menangkis Oke. kataanmu itu Juma. Serius ya? Iya. Oke, bisa nunggu sebentar? Oke, saya tunggu. Iya. Kita Saya pakai secara- baju daster dulu. Oke, tunggu. Kita secara akademis ya. Saya tunggu Juma, cepat Juma. Sabarlah Muna kau. Sabar. Dialog lintas keyakinan itu boleh. Itu hak. Kebebasan mengeluarkan pendapat ya. Dijamin konstitusional. Kalian ini bukan tandinganku. Kalian ini bukan tandinganku. Aku mau sempat Juma hari ini. Kenapa kau jadi terdakwa? Tuanmu jadi terdakwa di sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan keroyokan ya. Oke, aku turunkan akun ke-1 nih sebentar. Oke, lanjut. Tidak Muna, tidak dikeroyok kau Muna. Kau sendiri saja dengan Bang Juma. Kau berdialog. Aku Kamu memantau gak aja ada begitu. ilmunya. Kamu ini nggak ada kelompok ilmu. Sahendrin kau ini. Kenapa di Masa Tuhan jadi terdakwa? Makanya di Bible saudara itu dibedakan 2 kategori, Yesus Kristus dan Kenapa di Kristus Yesus. mute? Nggak boleh Apa gini. di mute kamu? Apa ini di mute? Iya di mute lah. Kau tak pakai data. Saya akan kencingi Juma hari ini. Udah tuh. Ayo. On cam, Mona. On cam kau Mona. Oke, Mona. On cam. Saya mau lihat 2 dialog ini. Ayo. Oke. Tunggu ya. Besar dulu dia. Saya pakai topi dulu sama masker. Bentar. Nunggu di on cam baru kita perbesar layarnya. Sesuai nggak dengan hitungnya dia tuh. Ini kue Makassar nih. Kue Makassar banyak di sini. Mantap, enak tuh. Hmm. Ini tadi kepalanya Simona ini. Kepalanya Simona onde-onde. Onde-onde. Ih, tambah licin. Agak naik ke atas lah Bang Mona. Naik ke atas Bang Mona. Kenapa gitu? Mata dilihat. Lapis ini lapis. Lapis ini Ayo lapis. kamu bernarasi duluan Juma kita tentang siapa yang akan selamat di akhir zaman. Kenapa gundulnya itu yang kelihatan? Naik sedikit Bang Mona. Kau Bang Mona, kau orang mana kau? Naik sedikit lah, agak dikit, naik ke atas. Nggak perlu orang mana, yang penting kita pakai data secara akademis. Ayo Juma, apa temanya Juma? Lah, kamu yang pilih tema, saya ngikut aja. Saya kan yang ditantang. Ya, Hmm. 2 ya temanya ya. 2 temanya ya. Ya, Silakan. satu ketuhanan, 2 keselamatan, yang kedua keselamatan. Oke? Oke. Itu botaknya timbul tenggelam itu. Bang Mona naik lah sedikit naik, Bang Mona naik. Nanti kau Oh, di belakang. Biar jelas Ini- itu mukanya. Bang Ini Zuma, Bang kursinya Zuma, pendek ini. Bang Zuma, kalau saya melihat ini macam ini Bang Zuma, apa? Ketembat itu loh. Bukan, aku jadi ingat Pak Oga. Yang gitu ya. Kita jangan lihat luarnya kan, kita ilmunya. Iya, betul. Abang tinggal di mana ini, Bang Mauna? Di Kalimantan dia ini kelihatannya nih. Di Indonesia. Kalimantan ya Bang Mona ya. Adil Di kata Lino, Indonesia. bak curamin kak saruga, bak sangat ke Allah Subhanahu Wa Taala harus. Di Indonesia. Tapi matanya nampak, nak nampak.
Ini Iya. sebenarnya Bang Juma. Nggak ada. Wah, nggak Ya, bener tunggu ini. saya pakai baju. sedikit, Neng, sedikit, Neng, Saya sedikit. saya pakai baju dulu ya. Iya, iya. Oke. Ternyata nggak pakai baju dia, teman-teman. Parah Bang Juma. Parah, parah, parah. Parah dia nggak pakai. Dia dari Kalimantan itu Bang Juma. Oh, Dia iya, dari iya. Kalimantan. Nggak apa-apa. Saya mau lihat, ya kan? Dari informasi. Gimana dia? Biasa itu. Mauna. Perimeter turning Turiman. Aku pantau. Ingat ya, 2 Januari 2026 berlaku undang-undang KUA pidana yang baru. Yang baru. Hati-hati ya, narasumber di atas. Siapapun kami jemput. Betul. Pak Turiman. Nanti kita atur jadwal Pak Turiman. Butuh nih pencerahan buat hukum nih. Gitu. Boleh Pak Turiman? Ya, jadi nanti 2 Januari 2026 berlaku undang-undang hukum pidana yang baru. Kalau dulu delik aduan, ya, siapa yang melapor. Kalau nanti jadi narasumber di atas, jaga itu, jangan serang personal branding orang lain, ya. Tidak ada siapapun kami jemput karena sudah menjadi perhatian, ya, Komisi 3. Karena salah satunya binaan saya ya, Vietnam itu. Kami dukung. Putus-putus Pak Suki naik Pak Suki. Putus-putus Pak Turiman. Iya, tes 1 2, tes 1 2. Lanjut sedikit Pak Turiman. Tes 1 2. Jadi 2 Januari 2006 akan diberlakukan undang-undang baru. Kalau dulu delik aduan, ya, siapa yang melapor? Nanti kalau narasumber di atas, tolong jaga personal branding dan kata-kata ya. Nah, selama pakai data boleh dialog lintas tag. Tapi kalau tidak pakai data, nasibnya sama. Ya, akan kami jemput. Ingat, siapa yang menghina orang-orang Kalimantan, tidak hanya 2 aja hukum negara dan hukum adat. Nah, adil kata Lino, bak curamin kata juga, sangat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat adillah kamu di muka bumi, bak curamin kabar orang surga. Ingat nyawamu 24 jam di tangan yang maha kuasa. Saudara kami, etnis Dayak menyebut Jubata, yang maha menguasai. Tuhan yang Maha Esa itu disebut Jubata, mereka bukan dewa. Hati-hati yang ngomong ya. Ya, Mona. mantap. Pak Turiman, ya nanti kita atur ini ya Pak Turiman ya. Saya minta. Mona. Baik, nanti tunggu gelar perkara dulu. Siap. Mona, siap Mona. Bang Darel selamat pagi. Pagi. Mona. 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 Ya, biadab juga. Memang lucu anaknya itu. Orang tua botak ini. Ya, Bukan sebenarnya. hanya untuk orang Kalbar ya Bang ya. Adil Katalino Bak Curamen Kasaruga itu bukan untuk orang Kalbar. Itu artinya gini, saya terjemahkan. Banyak orang salah kaprah. Adil Katalino artinya berbuat adillah kamu di muka bumi. Bak Curamen Kasaruga itu bercermin kepada orang-orang yang akan masuk surga, bukan ke neraka. Sangat batu ingat walaupun 24 jam itu di Putus Pak Turiman. Suaranya. itu hukum Putus Pak Turiman. Putus Turiman, suaranya nggak jelas. Oke lah, standby Darel. dulu, Pak Turiman ya. Pak Turiman maaf, standby dulu Pak Turiman. Oke, Bang Darel selamat pagi, silakan Bang Darel. Bang Darel. Macet lagi satu ini. Kirim permintaan loh lagi. Iya, selamat pagi, silakan Bang Darel. Iya. Bang Turiman ini apa aja? Penegak hukumnya atau kayak mana? Oke Pak Turiman, standby dulu. Suaranya nggak stabil Pak Turiman. Iya, kurang apa? Kurang jelas suara Pak Turiman. Diskusi sama ini nih Bang Darel. Silakan Bang Darel. Apa yang ingin dipersembahkan?
pagi ini di Komal Agak Bang Darel, Agak cocok. selamat pagi Bang Darel. selamat Ya, pagi, Bang. Ya, jadi saya Ketua YPM Tauhid Wilayah 4 Kalimantan, pembina mualaf 12.500 bersama Yayasan Kejayaan Umat dengan Ustadz Daya. Pembina mualaf ya. Ya. Jadi kayak mana ceritanya, Pak? Kalau yang di atas narasumber bisa dijemput, maksudnya gimana, Pak? Dijemput Ya seperti artinya apa, Pak? gini, kalau dia menyerang pribadi, menyerang yang tidak pakai data, ya kan kalau dulu delik aduan Bang Darel, aku melaporkan, tapi sekarang pasti undang-undang yang baru KUHP itu ya kan? Iya. Ya itu terintegrasi dengan undang-undang IT, jadi peraturan bersama Kominfo, peraturan bersama Kejaksaan Kapolri itu sudah normanya itu diangkat ke undang-undang KUHP, undang-undang KUHP yang baru, undang-undang nomor 1 itu, Bu. Jadi saya hanya berikan early warning Bang Darel. Boleh dialog lintas lintas keyakinan dalam rangka saling kenal mengenal. Karena tak kenal lah itulah. Makanya moderasi beragama jadi hal seperti itu. Saya kan suka berkali-kali Bang Darel mengatakan bahwa toleransi itu saya minum kopi, Bang Darel minum teh. Saya tidak masukkan kopi saya ke teh Bang Darel, dan Bang Darel jangan masukkan teh ke kopi saya, tapi sama-sama minum. Nanti saya yang jamin Bang Darel. Tidak apa-apa, kita sama-sama minum. Gitu ya. Iya. Betul. Oke, makasih Pak Triman. Oke, lanjut Bang Bang Darel diskusi sama Bang Zuma. Iya. Bang Zuma monitor Bang Zuma. Bang Zuma. Iya. Ya, silakan Bang Darel. Oke, aku lihat ini temanya ini, list di atas ini. Siapa si penyesat katanya? Oke, si penyesat adalah orang yang membengkokkan sebuah ajaran, baik ajarannya sendiri maupun ajaran orang lain. Itulah si penyesat. Yang menyesatkan, yang membawa sebuah ajaran bukan pada ajaran yang sebenarnya. Itulah si penyesat. Contoh, Juma bisa dikatakan si penyesat apabila Juma mengajarkan sebuah ajaran yang bukan ajaran yang sebenarnya. Contoh nih, dia mengajarkan ajaran kekristenan tetapi tidak itu yang di jalurnya. Itulah si Juma menjadi seorang penyesat. Mengajarkan kekristenan padahal dia bukan ahlinya, ahli di bidang kekristenan. Si Juma adalah penyesat. Begitu. Aku pun nggak boleh aku mengajarkan Al-Quran yang Al-Quran bukan bidangku. Itulah penyesat. Oke, sudah? Sudah, silakan. Nah, nih, Saudara Darel mengatakan penyesat itu adalah yang tidak mengajarkan sesuai dengan ajaran sebuah agama. Siapa Betul. bilang bahwa saya mengajarkan sesuai dengan yang bukan sebuah agama? Harus Anda pahami bahwa agama Anda yang lari dari konteks Bible itu sendiri tidak sejalan. Maka saya meluruskan. Contoh, Yesus pernah nggak berkata kepada orang Athena? Nggak pernah. Yesus pernah nggak berbicara kepada orang Roma? Tidak pernah. Terkait kaitannya dengan ajaran yang dia bawa? Tidak pernah. Sehingga ketika Yesus berkata di dalam kitab saudara sendiri, ini bukan kitabnya Yesus ya, tapi kitab Anda yang menuliskan ucapan-ucapan Yesus berdasarkan dari hasil penyelidikan penulis, bukan kitabnya Yesus ini. Ini kitab Matius adalah kitab yang Yesus tidak kenal. Kemudian di situ diterangkan kemudian oleh penulis Matius, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertama, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kitab para nabi juga hanya untuk Bani Israel. Nah, Yesus mengajarkan kemudian, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kamu di sini adalah Yahudi muridnya. Siapa yang dianggap anjing di situ? Siapa yang dianggap babi di situ? Gantian Pertama ya. adalah ahli Taurat.
yang tidak menerima Yesus sebagai rasul. Itu. Bagaimana dengan Kristen? Disebut apa oleh Yesus? Anda pikirkan sendiri. Karena muridnya dilarang memberikan barang kudus, dilarang memberikan mutiara kepada orang-orang Yahudi yang membenci mereka. Bagaimana dengan Kristen? Sedangkan Kristen ini berasal di Antioquia dari Paulus. Sementara Paulus ini pembenci daripada Yesus. Bisa nggak mutiara diberikan kepada Paulus? Bisa nggak barang kudus diberikan kepada Paulus? Mana dalilnya? Di mana itu murid-murid Yesus kemudian memberikan mutiara kepada Paulus? Tak ada. 13 buku yang ditulis Paulus itu Paulus tidak dapatkan dari murid-murid Yesus. Tapi dia tulis sendiri. Lalu mutiara dan juga barang kudus yang diajarkan oleh Yesus, menurut Yesus, jangan kau berikan kepada anjing dan babi. Apakah ajaran kudus dan juga mutiara yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya bisa diberikan kepada non-Yahudi dan Athena? Silakan Anda jawab. Nah, disinilah kadang kita ya, Juma ini menyimpulkan sendiri konteks daripada kitab orang lain. Ya, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi-babi. Kepada siapa itu diajarkan oleh Yesus? Jadi itu diajarkan Yesus kepada seluruh umatnya. Artinya, Darel, jangan berikan, jangan jelaskan ini kepada si Juma ini, karena mereka akan mentertawakan mereka. Udah akan turunkan aja mengolok-olok kalau nggak sanggup. Kalau nggak sanggup kamu turun aja. Kalau nggak sanggup turunkan aja. Turun aja. Jadi, turun aja kalau kamu nggak sanggup hadapi saya. Kepada si Juma ini, Ucapan karena mereka Yesus akan ini mengolok-olok. kepada siapa? Ini ucapan Yesus kepada siapa? Sebentar, Ini tunggu, ucapan Yesus kepada siapa? Tahu tadi ngomong lama kali. Enggak apa-apa. Kalau saya menyampaikan kebenaran enggak apa-apa. Dan jangan Kamu berikan menyampaikan mutiara kepada kebodohan, babi-babi, kesalahan, agar kesesatan. mereka jangan menginjak-injak Kamu turun, turun. Di bawah, di bawah. Kau duduk di bawah, ambil pulpen, saya ajarin. Gini Darel. Jangan kau main. Tunggu dulu inilah. Cipe, diam Bambu. dulu Cipe. Kau Jangan turun kau- juga Cipe. jangan kau Cipe gitu. turun juga. Turun kalau kau tidak mau diam. Kalau kau tidak mau diam, kau turun di bawah. Dariel, kau dengarkan saya Dariel, ya. Jangan kau pakai jurus penipuan di sini. Kau seakan-akan mengatakan Kristen tidak boleh memberikan mutiara kepada Suma. Hah? Sadar itu kau? Yang saya pertanyakan, Yesus mengajar muridnya, jangan kamu ini siapa? Bani Israel. Ada nggak Kristen? Nggak ada. Aliteng belum ada di situ. Maka jangan kau berikan barang yang kudus ini kepada siapa? Kepada anjing. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada angkatan pertama murid-muridnya. Siapa yang disebut anjing di sana? Siapa yang disebut babi di sana? Lari pula kau ke Islam. Ini dulu yang berhubungan langsung dengan murid Yesus, yang berhubungan langsung dengan Yesus yang dianggap anjing dan babi di situ siapa? Kamu dianggap apa Yesus? Kalau kamu datang di depannya Yesus makan babi tidak bersunat, menyembah dia, kau dianggap apa sama Yesus? Itu dulu. Lari pula kau ke saya. Kau jangan menipu di sini. Ini penulis Matius hanya melakukan penyelidikan. Artinya bahwa sang penyelidik pernah menemukan satu pemberitaan dari kesaksian-kesaksian orang bahwa Yesus pernah berkata kepada muridnya agar muridnya jangan melemparkan mutiara, jangan melemparkan barang kudus kepada anjing dan babi. Nah, kamu harus mengetahui siapa yang dimaksud babi oleh Yesus di sana, siapa yang dianggap anjing oleh Yesus di sana, dan apa mutiara dan apa barang kudus itu. Itu dulu harus kau dudukkan. Jangan pula kau bukan murid Yesus, kau bukan orang Yahudi, kau pula yang menganggap dirimu bahwa kau yang dinasihati Yesus. Pret.
Yesus ketika dia berbicara kepada orang Yahudi kaumnya, bukan kepada kau, Dare. Cobalah, ini saatnya kita dewasa dalam berbicara. Kita menggunakan data, kita dudukkan data itu pada keadaan yang sesungguhnya. Jangan kita gunakan sebuah data untuk mengelabui, untuk menipu. Jangan. Jangan orang berbicara kepada si A, seakan-akan orang itu berbicara kepada kamu. Itu kamu sakit jiwa itu namanya. Kau gangguan itu. Ada yang tidak beres di otak kau itu. Benarlah kata Quran, fi qulubihim marad. Dalam hatimu itu ada penyakit. Yesus bicara kepada muridnya, ya, kau merasa pula Yesus bicara samamu. Sakit kau memang. Gangguan jiwa memang. Ya, sekira begitu. Silakan Cipe kalau ada kau ngomong. Udahlah banyak kali cakap kau, biar ku tanggapi. Inilah meriam bambu. Meriam bambu ini guys, dari dulu ngomongnya asal ngarul ngidul. Kau bilang dia berbicara kepada muridnya, lah kami kan pengikut Yesus, dianggap murid juga, apa salahnya Juma? Kau bicara sunat. Sekarang ku tanya sama kau, jawab ya sesuai Quran kau ya. Isa itu sunat umur berapa? Itu dulu. Kau ngomong sunat tadi, orang Kristen tidak bersunat. Isa sunat umur berapa? Kau jawab ini, 900 orang di Quran dan atau hadismu, jawab. Oke. Di dalam Al-Quran, kalau ngalur ngidul artinya kau skakmat. tidak ada kemudian dijelaskan Nabi Isa bersunat di Jawab. usia berapa tahun. Tapi itu tidak menggugurkan kemudian kebenaran Islam. Kenapa? Nabi Muhammadku tidak sesama dengan Isa. Nabi Muhammadku tidak melakukan penyelidikan terhadap Isa alaihissalam. Sedangkan di dalam kitabmu yang mengatakan bahwa Yesus sunat pada hari ke-8 itu adalah Lukas. Pertanyaan saya, dari mana Lukas ngarang cerita? Dari mana Lukas ngarang cerita Yesus sunat hari ke-8? Silakan. Jaringannya agak trouble itu dia itu. Ayo, dari mana Lukas mendapatkan informasi kalau Yesus disunat pada hari ke-8? Lukas tahu dari mana? Periksa atau dia bidannya? Lagi jaringan dia tuh berat. Toka, kenapa lari Toka? Pentol dia ada di bawah gitu. Berat jaringan dia itu. Monitornya mana yang lain ini? Pada tidur juga. Siapa ini kasih naik? Siapa si Mona nih minta naik lagi dia? Apa lagi? Mona nih kalau diskusi silakan diskusi betul-betul diskusi gitu Mona. Mona. Ya, saya tadi mau diskusi, tapi dimarahin istri saya. Nanti aja katanya. Ya sekarang Kalau pagi kalau pagi Juma lagi marah-marah. Takut tuh Mona tuh. Takut tuh Mona itu, Kata lari istri dia. saya kalau pagi-pagi Juma masih marah-marah, nggak bisa ditenangin. Gitu. Kalau Juma sudah tenang aja, nanti saya lawan. Oke. Saya lagi tenang, lagi sarapan pun. Mona, Iya, apa Jum? ayo. Aduh, tali wifi itu mah. Tunggu tuh kata istri saya tali wifi mau putus. Tunggu ya. Hey!
istri dia. Makanya jangan debat sambil gigit kabel. Ya, tunggu ya, saya perbaiki dulu ya. Ya, Padahal data saya sudah tebal ini ya. untuk semprot kamu, Jum. Alah, Jum, Ya. Jum, Ya. kamu berani nggak sama Bang Edis debatnya, Jum? Kalau dia berani, kenapa dia kabur ke luar negeri? Ya, itulah masalahnya. Hei, masolang generasi. Laki-laki itu jangan lari dong. Harus bertanggungjawabkan Tapi- apa yang kita ucapkan. Tapi itulah yang memotivasi kami, Jum. Dia itu hebat tentang Islam katanya, Jum. Kamu ini diskusi apa? Kamu berani. Saya masih sambil perbaiki kabel ini. Nanti jatuh kalau disemprotnya Juma. Betul alasan udah aku blokir aja nah, aku blokir dah. Nggak usah kesini lagi kamu. diskusi lah, udah naik itu diskusi. Cuma berapa kali kesini begitu dia, jadi aku blokir aja dia. Ya kan? Vexana nih selamat pagi, selamat Vexana selamat pagi. Yang menjadi penyesat itu adalah kalian masih mengikuti Muhammad, sementara Muhammad bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Kenapa kalian masih mengikuti? Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya Siapa? menerangkan Bahwa kalian siapa yang menuhankan Nabi Muhammad? Muhammad adalah sudah meninggal dunia dan kalian para pengikut. Dah cukup, kamu dapat data. Silakan kamu dengarkan Bang Zuma, kamu duduk bahas Ya. di situ. Silakan Bang Jadi Zuma. tidak ada umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Kalau umat Islam taat kepada Nabi Muhammad, lantas Anda katakan itu adalah menuhankan, berarti kamu menuhankan Paulus. Karena apa yang kau lakukan hari ini semua karena mentaati Paulus. Berarti Tuhanmu Paulus. Kau katakan Nabi Muhammad di kuburan, Paulus di mana rupanya? Kalau kau katakan Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa kami juga terangkat ke langit. Oke? Sekarang penderitaanmu Saya adalah mau tanya kepada Bang Juma, itu Paulus itu nabi atau manusia atau guru? Saya mau tanya. sama seperti saya, dia adalah manusia. Nah, kenapa Anda bilang dia Tuhan? Karena kau menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad. Kalian kan masih mengikuti dia. Sampai Kamu juga sekarang. mengikuti Paulus. Nggak ada kami mengikuti Paulus. Lalu yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Yang mengajarkan kau menjadi Kristen siapa? Tuhan Yesus karena ada ajaran. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Ya coba buka dulu Bible kamu, coba. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Iya coba buka dulu. Justru Yesus melarang muridnya untuk melemparkan barang yang kudus dan mutiara kepada Kristen. Ya mana datanya? Buka dulu, buka. Matius 7 nomor 6. Ya buka. Dan Udah jelas di situ. Jangan hanya kamu memberikan. sepotong-sepotong aja, Jangan baca kamu ayatnya. memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus melarang muridnya orang Yahudi mengajarkan ajarannya kepada orang Aliteng. Ayo. Itu kan hanya sebagai contoh. Contoh apa? Begini, Bang Zuma sebagai guru sekarang, yang di Komal ini atau murid-muridmu semua, kamu ajarkan itu hanya perumpamaan. Makanya jangan sepotong-sepotong baca ayatnya. Baca. Ini jelas sekali Yesus melarang muridnya melemparkan kemudian ajarannya kepada Aliteng. Tak boleh. Nah, sedangkan kamu menjadi Aliteng dari Paulus, berarti kau menuhankan Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Catat dulu, tanya dulu. Paulus itu adalah Siapa yang mengajarkan kamu makan babi? Itu dulu. Paulus itu adalah Siapa guru. yang mengajarkan Bukan kamu nabi. makan babi? Itu dulu. Gak ada yang mengajarkan. Paulus itu yang mengajarkan kau makan babi. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diperhambat, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan. Semuanya halal, tidak ada lagi boleh haram bagimu. Tak boleh. Kan itu Semuanya halal. halal. Babi itu kan halal.
Nah, Kalian aja itu yang ngajarin siapa? Bahwa Paulus adalah dikiranya enak itu babi, padahal enak. Berarti kau ini hamba Paulus, kau menuhankan Paulus berarti. Menuhankan sama mengikuti sama dengan kalian, sama dengan Muhammad. Ya. Masalah generasi. Itu kan ajaran si Paulus, dia menerangkan karena dia Berarti guru. kau menuhankan Paulus. Enggak, bukan Tuhan itu. si Kamu Paulus. mengikuti, kau mengikuti ajaran Paulus berarti kau menuhankan Paulus. Menuhankan kok. Dia itu kan Masalah generasi. Kau mengikuti semua instruksi Paulus. Contoh, di dalam Galatia 5, jangan kau menyunatkan dirimu. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Siapa yang kau ikuti tidak bersunat? Paulus. Berarti kau menuhankan Paulus. Ketepak, ketepak, Saya mau tanya dulu. ketepak, ketepuk, ketepak, ketepak. Saya mau tanya dulu. Bang Zuma itu disunat enggak? Saya disunat. Berarti kamu mengikuti Paulus juga kalau Oh, disunat? enggak dong. Saya bukan pengikut Kristen. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan salah satu fitrah itu adalah sunat. Nabiku yang mengajarkan. Saya mengikuti nabiku. Ayo, Berarti saya kalau- mengikuti nabiku. Kalau Bang Zuma disunat, Sekarang berarti yang kamu melarang mengikuti bersunat siapa? Paulus. Yang melarang. Paulus itu melarang bersunat. Nabiku memerintahkan bersunat. Paulus melarang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Siapa yang melarang itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Paulus. Kau yang menuhankan Paulus. Oke Bang Zuma. Apa? Bang Zuma. Apa? Aku mau tanya nih Bang ya. Kita ini Tunggu dulu. Kau dengar dulu. betul menuhankan Paulus? Dengar dulu Bang. Betul Kita kau bukan- menuhankan Paulus? Dengar dulu. Ketepak, ketepuk, ketepak, Enggak, ketepak, kami enggak ketepak, menuhankan ketepuk. Paulus. Dia itu adalah guru. Hei, masalah generasi. Dia itu adalah guru, bukan Ya Tuhan. guru lo, gurumu. Sama Guru dengan lo. sama dengan kamu mau kuliah, mau sekolah, mau SMK, mau SMP. Hei. Guru beda Bang Zuma. Yang mengajarkan kamu makan babi dan tidak bersunat adalah gurumu Paulus. Yang kau taati Paulus, yang mengajarkan kamu Paulus, yang kamu ikuti Kristen Paulus, maka Pauluslah Tuhan lo. Tapi kenapa daging babi enak Bang Zuma? Tapi Paulus memang mengatakan di dalam suratnya, akulah yang menjadi bapakmu. Apa bapak itu? Tuhan. Dia katakan bahwa akulah yang menjadi bapakmu. Artinya Paulus ini mengajarkan bahwasanya akulah yang menjadi Tuhanmu. 1 Korintus 4 nomor 15. Gimana baca dulu? Buka dulu kameramu. Oke. Jangan kamu baca-baca aja ayatnya Oke, kamu. sekalipun sepotong-sepotong aja. kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Artinya baca. Pak. Sama dengan isi Al-Quran kalian itu kan ada bacaan Arabnya, Apa? ada bacaan bahasa Indonesianya, ada Paulus bacaan mengajarkan artinya. akulah yang menjadi Makanya bapakmu. kau jangan sesatkan orang-orang Yesus yang mengatakan, ada di Komal Bayang jangan di Komal kamu kau." menyebut bapak. Jangan kau menyebut Enggak. bapak siapapun di atas muka bumi ini. Matius 23 nomor 9. Apa kata Semua Yesus? orang nggak Janganlah percaya kamu bahwa apa yang kamu menyebut sampaikan karena kamu siapapun. menyesatkan. Janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Tapi Paulus mengajak pengikutnya, aliteng, sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak. Karena akulah dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Siapa Tuhanmu? Namanya siapa? Bapak Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau Nggak ada melakukan itu. keinginan bapakmu. Iblis, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu menginginkan kamu jangan bersunat. Kamu ikuti. Bapakmu menginginkan hapuskan Taurat. Kamu ikuti. Doktrin-doktrin Bapakmu mengajarkan kamu itu nggak tinggalkan masuk sama kudus. saya. Tinggalkan hari Sabat. Kau ikuti. Bapakmu mengajarkan halalkan babi. Kau ikuti. Bapakmu mengajarkan menyembah anak Maria. Kau ikuti.
semua yang diperintahkan bapakmu Paulus kau ikuti. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat alias iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak. Paulus berkata dalam suratnya 1 Korintus 11 nomor 1, aku adalah Kristus. Kalian para muslim ini masih mengikuti Muhammad yang sudah meninggal. Bangunkan dulu. Bangunkan dulu. Muhammad lagi di kuburan. Kami mengikuti Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Kamu menyembah kepada Paulus. Kau ikuti Paulus. Ajaran Paulus. Apa yang diajarkan oleh Paulus kamu ikuti. Kau jadikan Paulus sebagai junjungan, tapi kau sembunyikan identitasnya. Seakan-akan kau itu menyembah kepada Yesus, padahal sebenarnya yang kau sembah itu adalah Bapak Iblis. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Paulus menggantikan Bapa dan Yesus satu itu adalah Paulus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, pak, ketepuk, 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 ketepak. Itu fakta, itu real. Itu fakta. Maka hari ini Anda ke gereja karena mengikuti instruksi siapa? Paulus. Anda makan babi karena siapa yang Anda ikuti? Paulus. Anda kemudian tidak bersunat, siapa yang Anda ikuti? Paulus. Anda percaya kepada kebangkitan? Paulus. Anda percaya kepada penyaliban? Paulus. Anda percaya Yesus dikutuk di atas tiang salib? Paulus. Anda percaya hukum Taurat itu tidak berguna lagi? Paulus. Semua yang Anda lakukan itu adalah karena Om Ulus. Om Uluslah yang mengajarkan kamu menjadi aliteng. Oke? Di dalam suratnya Galatia 3 nomor 27. Kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Paulus melantik pengikutnya aliteng adalah sebagai alitus. Jadi Kristen semua ini adalah alitus. Iyalah dalam nama Kristus lah kalau dibaptis. Emang dalam nama bukan siapa? dalam nama Kristus, bukan. Galatia. Dalam nama siapa? Emang dalam nama Zuma? Bukan. Tidak dikatakan kemudian. Dengar, kamu tidak dikatakan kemudian sebagai dalam nama Kristus. Enggak, kamu keliru. Paulus dia mengatakan bahwa di dalam Galatia 3:27 Paulus mengajarkan, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Anda bukan Kristus, memakai Kristus, berarti Kristus palsu. Anda bukan TNI, memakai atribut TNI, berarti TNI palsu. Anda bukan Polri, Anda menggunakan atribut Polri, berarti Polri palsu. Anda menggunakan atribut dokter, sementara Anda bukan dokter, berarti Anda dokter gadungan. Anda bukan Kristus, memakai Kristus, berarti Anda adalah itu artinya Bang Zuma Kristus palsu. Contoh Bang Zuma mau dibaptis sementara Bang Zuma jadi Islam, nggak mungkin lah, itu kan palsu. Itu artinya yang memiliki gelar itu hanya Yesus. Yang mendapatkan gelar Kristus itu hanya Yesus. Yang mendapatkan gelar sallallahu alaihi wasallam itu hanya Nabi Muhammad. Ketika kemudian ada umat Islam yang menggelari dirinya sebagai sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah palsu. Begitu juga kalau ada Kristen yang disebut Kristus, maka dia adalah Kristus palsu. Sementara Paulus, pendiri agamamu, melantik semua pengikutnya menjadi Kristus. Dalilnya Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Memakai apa Kristus? Makanya namamu adalah kita dulu kembali adalah Galatia 3 ayat umat Kristen. Apa itu Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kalian memakai Kristus. Dibaptis dalam Kristus itu palsu. Mengenakan Kristus. Palsu. Yang artinya mereka mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan kematian, kebangkitan dan hidup barunya. Mengenakan dia sebagai pakaian kebenaran dan identitas baru di dalam dia. Anda kalau melihat duniawi seperti Yahudi dan Yunani, hamba dan Anda kalau melihat karena semuanya Kristen itu dalam Kristus. Kristen itu disebut pula sebagai Kristus. Jangan kamu menyesatkan Bang Zuma. Enggak percaya dengan doktrin-doktrinmu yang menyesatkan itu.
Gak masuk sama kami itu. Paham Iya, karena kau? kau tidak berakal. Di situ sangat jelas. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Orang-orang Kristen tidak lagi disebut hamba, tapi disebut anak. Berarti bukan cuman Yesus yang anak, tetapi Kristen juga anak. Dengan kata lain, Anda menyetarakan diri Anda dengan Yesus yang adalah Tuhan Anda itu sendiri. Apakah itu adalah sebuah kebenaran ketika kita setara dengan Tuhan kita? Jelas itu adalah kesesatan. Kamu oleh Paulus disetarakan dengan Yesus. Kalau kamu disebut sebagai anak sulung, kata Paulus, Yesus juga adalah anak sulung. Sedangkan Kristen juga disebut sebagai anak sulung. Yang mana yang betul? Anda yang anak sulung atau atau Paulus yang anak sulung? Mana yang betul? Terserah mula mana yang kamu suka aja. Oh, nggak bisa begitu dong. Tidak boleh begitu. Harus kamu katakan bahwasanya betul yang kau katakan Bang Suma. Kami memang adalah anak sulung. Nah, kalau kamu anak sulung, berarti kamu juga adalah Kristus. Kita lihat di dalam Kolose 1:15. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung dari utama yang diciptakan. Yakobus 1:18, Paulus mendoktrin atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran, supaya kita Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berarti menurut Paulus, Anda dan Yesus itu sama-sama adalah yang sulung dari ciptaannya. Berarti Anda setara dengan Yesus, Anda selevel dengan Yesus. Dan Galatia 3:27 memang betul, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, setara. Kamu bukan lagi anak-anak, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak Tuhan, setara Yesus. Adalah hal gila kalau ada manusia setara dengan Tuhannya sendiri. Bang Zuma emang secara fisik atau secara kasat mata emang bisa lihat Tuhan? Lah, kenapa kau tanya saya? Tuhanmu itu bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Tuhan Yesus kami itu dia datang di dunia itu sebagai Bisa dibunuh. Paham kau? Bisa dibunuh. Dia kan menebus dosa manusia. Bisa dibunuh enggak? Tuhanmu bisa dibunuh enggak? Ya, Tuhanmu bisa itulah dibunuh. Pengorbanan dia itulah. Saya pengorbanan ulang dia. pertanyaan saya. Tuhanmu bisa dibunuh? Nah, dia kan melakukan pengorbanan. Sekali lagi. Tuhanmu bisa dibunuh? Tuhanmu bisa dibunuh? Itu kan hanya gambaran sebenarnya. Itu kan hanya gambaran. Saya ulang lagi. Tuhanmu bisa dibunuh? Nah, walaupun dia ngoceh sendiri teman-teman. Contohnya dia disiksa. Dia kan menebus dosamu Bang Zuma. Supaya kamu itu masuk surga. Makanya kamu mengikuti agama Kristen biar kamu paham hidup yang kekal. Ya, jangan kamu menyesatkan saja ajaranmu Mutiara tidak bisa sampai ke mereka. Barang kudus tidak bisa sampai. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kristen itu Bang Zuma hidupnya Tuhanmu bisa damai, dibunuh? sejahtera. Beda dengan Tuhanmu kalian bisa yang dibunuh? yang suka menghujat, Barang mutiara nggak bisa masuk ke yang mereka suka memang. mengatakan Barang kalau- suci tidak bisa masuk ke kalau ada kamu yang memang. menghujat Nggak kalian ada. sedikit-sedikit, Makanya Yesus, jangan Allah kau Akbar, melemparkan Allah barang Akbar, kudus kepada Allah anjing. Akbar. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, sebab dia akan menginjak-injaknya. Saya ulang. Apakah betul Tuhan bisa dibunuh? Nah, kau injak-injak, percuma kau diajarkan, kau injak-injak walaupun ajaran para dia nabi. Tuhan disiksa, sudah mengatakan tak ada dia Tuhan kan selain menebus aku. dosamu, Kau Bang injak-injak Zuma. dalil itu, lalu kau katakan Tuhan itu pernah jadi manusia. Dosamu itu banyak loh Bang Zuma. Malah ngaco, Masuk malah surga ngaco, kalau kamu mengikuti Tuhan malah Yesus. ngaco kemana-mana. Tuhan Yesus itu adalah kau Bapa. koyak-koyak Bapa mutiara, adalah memang Allah. betul. Beruntunglah kemudian Yesus tidak memberikan ajarannya kepada kalian. Beruntung sekali. Kenapa? Karena betul kau pijak-pijak mutiara itu kalau kamu dikasih. Kau pijak-pijak mutiara itu. Kau katakan Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Itu penghinaan yang sangat dahsyat kepada pencipta.
Kau pijak-pijak, makanya Yesus mengatakan, jangan kau lemparkan mutiara, jangan kau berikan kemudian barang kudus. Kepada siapa? Anjing dan babi. Daripada kalian menambah-nambahkan huruf Allah disebut Allah. Sementara dalam pesan Allah ada dengar ya Allah, ya Allah. Padahal tulisan Allah. Mulai. Kau bisa Sudah tak ada beda cara kalian ilmu. Sudah nggak ada memanggil ilmu. Tuhan kalian itu ya. Ngotot lagi. Tak ada ilmu, ngotot lagi. Ya Allah, ya Allah. Memanglah betul mutiara tidak sampai kepada kalian, barang kudus tidak sampai kepada kalian. Karena kalau Jelas-jelas sampai di- mutiara di- itu di kalian kitab pijak-pijak. Allah. Mutiara Nggak ada itu kalian tulisannya injak-injak. Tuhan yang maha suci kau pijak, kau bilang Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia. Itulah kalian. Bersyukur Yesus tidak mengajarkan kepada kalian mutiara dan juga barang yang kudus. Bersyukur. Sehingga yang kau pelintir, yang kau imani adalah ajaran Tuhanmu. Yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Halilintar. Untuk penonton, jangan lupa di bis Bang Zuma, di bis Bang Zuma. Udah mulai nangis kau kan. Oke teman-teman, silakan dilanjut. Saya sarapan dulu sejenak, silakan. Ban karet naik lagi soalnya. Jangan lupa di bis Bang Zuma. Makan dulu mie goma, makan dulu mie goma apa lontong sayur begini. Bika, makan lontong sayur dulu. Biar sehat kau. Oke, Nah, sebentar. agak Kristen. Sebentar Bang Darel. Far saya izin turunkan dulu Far ya. Far. Oke. Monitor ya. Yes, oke. izinnya. Oke, nanti naik lagi Far. Sorry Far. Oke. Silakan. Bang Darko, silakan buka mic-nya Bang Darko. Ganti Bang Darko. Bang Charles monitor. Bang Charles. Waduh, kemana nih? Ya. Pada ini Bang Rio, Pak Tudiman. Wah. Ya, gimana Bang? Bang Darel, gimana Bang Darel? Itu ya Bang Darel. Bang Darel sudah melihat, mendengar sendiri bagaimana ya dialog ini ya sehat atau tidak begitu ya, ya kan? Nah, bukan dilarang berdialog, berdebat agama. Rasulullah juga pernah didatangi oleh Yahudi Nasrani ya. Maka turun asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 667 itu. Diajak muhabalah ya kan begitu. Maksud kami Bang Darel, boleh dialog lintas teks, namanya moderasi beragama. Karena tak kenal lah itu loh, makanya tak sayang. Berkasih sayang lah kita, kan begitu. Boleh. Jadi Ustadz Juma ini ingin membentengi umat-umat Islam itu dari hal-hal yang seperti ini begitu. Itu visi dan misi dari API. Kalau saya dari YPM Tauhid sekedar mencerahkan saja. Kami lebih banyak penelitian, ya, lebih banyak penelitian. Yang saya bina ini adalah kelas-kelas mahasiswa, profesor, doktor yang mualaf. Makanya saya lebih menggunakan ya penelitian akademisi. Bang Darel. Bang Darel di mana Bang Darel? Kalimantan? Waduh, mati lampu. Aduh, mati lampu. Waduh, gimana Bapak? Mungkin, ya kan? Jadi begitu Bang Darel, ya. Maka saya tidak pernah memanggil saudara-saudara saya itu dengan olok-olok gitu. Mau berdialog Bang Darel? Halo Bang Darel, mau berdialog? Nah, kalau saya khusus membahas penelitian tentang fakta persidangan anak manusia. Lanjut. Ya kan? Iya. Saya masih pakai data dulu, takutnya nanti mati lampu lagi. Ini udah nyala. Oh iya, pakai data. Saya pakai Iya, data. Ada penelitian saya kok. Oke, lanjut. Ya, penelitian saya ada. Boleh silakan dipaparkan penelitiannya Bang. Kalau penelitian saya ya itu ya tadi ada kan angkatan jahat dan angkatan baik. Ada kelompok Sahendrin, ada komunitas Sahendrin di mana
ya, Isa al-Masih itu sebenarnya nabi terakhir, rasul terakhir bagi Bani Israel. Belum jalan persebentar. Enggak. Bani Israel, Bani Yakub, gitu loh. Nah, makanya, ya kan, di dalam Al-Quran surah 22 ayat 78, ya kan, dan Al-Imran 3 ayat 68. Jadi begitu, Bang Darel. Mau membahas fakta persidangan? Penelitian saya khusus memang fakta persidangan anak manusia itu. Ada yang unik di situ, makanya di Bible saudara itu ada namanya Kristus Yesus dan Yesus Kristus, dua hal konsep yang berbeda. Pakai data ya. Tuh. Gimana Bang Darel? Siap? Saya mau pergi nih. Saya sebentar lagi ada arisan komunitas soalnya. Ya, silakan dipaparkan aja apa hasil penelitian abang itu. Juga penelitian saya lah distorsi figur Yesus Kristus dalam pemerintahan Pontius Pilatus dan Herodes. Analisis konstruksi sejarah hukum, semiotika hukum, dan validasi teks Bible dan Al-Quran. Itu ya penelitian. Saya dengan penelitiannya, bahwa penelitian ini karena banyaknya dialog lintas teks, ya, karena kebutuhan untuk memahami historisitas daripada Bible. Ya, kami memang litbang kami memang begitu. Ya. Jadi diawali dengan peristiwa Mengstra dari Sanhedrin. Ya, ingin menangkap, ingin memetongkan Yesus, ya. Nah, jadi imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama Sanhedrin itu mencari kesaksian. Matius 26:59 itu diawali dengan itu. Di Matius 26 diawali dengan itu, lalu terjadi peristiwa penangkapan. Ya. Nah, kemudian peristiwa persidangan. Nah, namun saya melakukan penelitian bahwa itu menawarkan hukum kepada kelompok-kelompok Sanhedrin dengan apa? Ya, apakah pakai hukum Taurat atau hukum Pilatus? Ternyata memilih menyerahkan. Nah, makanya di dalam Bible itu ada istilah Yesus Kristus dan Kristus Yesus. Nah, itu dimulai. Mau diawali dengan peristiwa penangkapan, Bang Darel? Silakan. Ya. Jadi peristiwa di mana Yudas Iskariot itu, ya, setelah perjamuan kan kerasukan si Bilis itu. Nah, mereka menemui siapa? Menemui kelompok-kelompok Sanhedrin begitu, ya kan? Akan menangkap, akan memetongkan Yesus, kan begitu, sebagai manusia. Maka terjadilah peristiwa penangkapan yang kemudian perikopnya ini namanya ciuman maut, begitu ya. Nah, namun ketika Yudas ingin menangkap Yesus itu, dia memanggil rabi, begitu loh. Nah, dia memanggil rabi. Matius 26:49. Ketika Yudas Iskariot mencium Yudas dalam penangkapannya, menyapanya dengan kata, "Salam Rabi." Kita tahu ya, itu gelar kehormatan. Kok jadi berubah menjadi kode pengkhianatan begitu? Dengan ciuman maut, simbol kasih itu berubah menjadi tanda penyerahan untuk penangkapan. Makalah terjadilah peristiwa penangkapan itu. Nah, jadi pertanyaannya kan, dari peristiwa penangkapan, siapa yang menjadi konspirasi pengkhianatan itu?
Jadi Yudas bertindak sebagai agen provokator dan informan dalam skema penangkapan itu. Betul, Bang Darel? Di Matius 26 14 sampai 16. Ya kan? Nah, tanpa surat perintah penangkapan. Ya. Lalu terjadilah persidangan di Sanhedrin, di Mahkamah Agama, terakhir kan di hadapan Pontius Pilatus. Ini sebenarnya materi ilmu negara, Bang Darel. Saya ngajar ilmu negara di Fakultas Hukum itu ya. Kalau Bang Darel mahasiswa pasti paham, ya kan? Nah, imam besar kan bertanya langsung, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Markus 14 pasal 61. Namun Yesus di dalam persidangan itu, akulah dia, dan kamu akan melihat manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari awan. Markus 14:62. Lah dia lagi di sidang, Bang Darel. Kok tahu dia melihat bahwa anak manusia duduk di sebelah? Apakah yang di sidang itu melihat ke langit gitu loh? Nah, itu Markus 14:62. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapatmu? Maka mereka semua memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Markus 14:63-64. Ya kan? Dan kesaksian-kesaksian palsu kemudian dilimpahkanlah ya kepada di hadapan Pontius Pilatus, otoritas Romawi. Memang pada waktu Romawi itu menjajah Yerusalem. Itu diabadikan di Lukas 23:1-5, Yohanes 12:18-238, Matius 27:14. Kami mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami, kata orang-orang di Sanhedrin, dan melarang membayar pajak kepada kaisar, serta mengatakan ia adalah Mesias, seorang raja. Lukas 23 pasal 2. Pilatus bertanya, Bang Darel, dalam sidang itu, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus yang nanti itu apakah Yesus yang diserupakan atau siapa? Nah, ya, engkau sendiri mengatakan. Lukas 23 pasal 3. Namun setelah menanya Yesus, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lukas 23:4. Jadi yang di sidang ini tidak ada kesalahan, Bang Darel. Ya, tuduhan pertama adalah mengaku raja, makar, melarang membayar pajak, menghasut rakyat. Tetapi fakta hukumnya, Pilatus tidak menemukan kesalahan hukum yang layak dihukum mati. Jadi Yesus yang manusia tadi tidak layak dihukum mati, pun tidak layak. Nah, tidak selesai, Bang Darel, dilimpahkan ke Herodes Antipas. Mana dalilnya? Pas Lukas 23:6-12. Begitu kan, Bang Darel? Pilatus mengirim Yesus ke Herodes karena ia berasal dari Galilea. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat gembira. Memang kepingin ketemu ya. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Tetapi Yesus tidak menjawab apa-apa. Lukas 23:8-9. Herodes dan para pujaan menghinanya, mengenakan pakaian indah, dan mengirim kembali ke Pilatus. Jadi tidak ada tuduhan baru. Herodes hanya mempermainkan Yesus. Kembali lagi lah ke Herodes, ya dikembalikan lagi ke Pilatus. Ya. Nah, disitulah mulai Lukas 23:6-12. Ya, kita lihat nomor 6-nya. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah itu seorang Galilea? Kan awalnya gitu, sebelum dilimpahkan ke Herodes. Ayat 7-nya, nomor 7-nya, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, wilayah hukum Herodes, ia mengirim dia kepada Herodes karena bukan wilayah hukumnya, yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Begitu, Bang Darel, hasil penelitian saya ya. Nah, halo, Bang Darel? Oh. Ya. Kemudian nomor 8-nya, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat gembira sebab sudah
sejak lama ingin melihat dia. Rupanya Herodes itu kepingin, mungkin berita-beritanya sudah menyebar kan, karena ia telah mendengar tentang dia dan berharap melihat suatu tanda mujizat yang dilakukannya. Nomor 9, Lukas 23 nomor 9-nya, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya, nomor 10, sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat berdiri yang bergabung di Sanhedrin itu sangat keras menuduh dia. Nomor 11, saya tidak tambah, tidak tafsir ini Bang Daril. Saya membacakan aja. Maka Herodes dan tentaranya mengolok-olok dan menghinakan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nomor 12, Lukas 23 nomor 12-nya, pada hari itu juga Herodes dan Pilatus bersahabat kembali. Oh, rupanya dulu pernah pecah kongsi antara Herodes dan Pilatus tuh. Sebelumnya mereka bermusuhan. Nah, pertanyaannya kenapa dikirim kembali ke Pilatus? Karena memang di wilayah hukumnya Pilatus, Bang Darel. Ya kan? Nah, maka terjadilah putusan terakhir bahwa tidak ada kesalahan dan tidak layak dihukum mati. Nah, namun di tengah-tengah itu ya terjadi tuduhan kepada Yesus anak manusia dalam fakta hukum persidangan ya oleh Pilatus. Jadi pertanyaannya adalah gampang, Bang Darel. Ketika kelompok Sanhedrin melimpahkan perkara ini kepada Pilatus menggunakan hukum apa, Bang Darel? Pakai hukum Taurat atau hukum Romawi? Menurut Bang Darel? Romawi. Hukum Romawi. Berarti hukum pidana Romawi kan? Betul ya? Betul. Hukum pidana Romawi kan? Nah, hukum pidana Romawi itu berarti harus ada surat perintah penangkapan, penahanan, penyelidikan. Tapi tidak ada, di sidangnya malam nih Bang Darel. Dan putusan terakhir, ya, Gabata itu, di kursi Gabata itu, jadi tadinya sidang dalam, ditarik keluar. Apa? Tidak aku ketemukan kesalahan dan tidak layak dihukum mati. Pertanyaannya Bang Darel, siapa yang berteriak-teriak di luar sidang itu? Salibkan dia, salibkan dia. Siapa itu yang berteriak-teriak Bang Darel? Menurut Bang Darel di Bible. Yang berteriak-teriak itu siapa? Itu orang Farisi lah yang mengatakan salibkan dia. Orang Farisi yang bergabung di kelompok Sanhedrin, itulah yang dimaksud oleh Bang Juma tadi, angkatan jahat. Dulu nggak mau terima. Akhirnya Yesus disalib nggak? Ayo jawab Ucli. Ya, yang berteriak salibkan siapa? Akhirnya Yesus disalib nggak? Ya, kalau dalam Al-Quran disumpahkan. Kalau menurut Bible disalibkan, tapi menurut ayat Al-Quran tidak disalibkan, disumpahkan. Pertanyaannya siapa yang disalibkan itu? Karena pada waktu peristiwa penangkapan itu, Teng-Teng, ada orang pemuda yang lari dengan telanjang dengan kain lenan. Siapa itu? Kafir. Mau jadi kafir nggak? Apa itu kafir? Akhirnya Yesus disalib. Kafir itu apa itu? Menutup diri dari kebenaran. Itu kafir. Kafir. Sama-sama tahu. Menutup diri dari kebenaran. Makanya saya tanya dengan Bang Darel, putusan terakhir dari Pilatus itu apa? Akhirnya Yesus disalib. Selon dulu kok Tapteng, aku dulu. Anggap dulu Bang. Ayo ngaku. Ini saya dengan dialog dengan siapa ini sebenarnya ini? Enggak apa nih? Sama Bang Darel. Taifeng deh, aku tidur lagi. Tempat dulu Bang Taifeng. Anggap dulu Bang, Abang kan telah melakukan uji penelitian, maka Abang mempertahankan tesis. Aku uji dulu tesis Abang. Ya betul. Apakah kesimpulan Abang mengatakan dari penelitian Abang itu bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus? Itukah hasil penelitian Abang?
Membenarkan ya, itu? ya, karena Oke. di tengah-tengah persidangan di pertengahan persidangan Pilatus, mereka Ya. mengatakan begini, ya, akulah dia, dan sejak sekarang anak manusia duduk di kanan Allah, sedangkan dia sedang disidang di muka bumi. Pertanyaannya, siapa yang duduk di sebelah kanan Allah itu yang dilihat oleh Yesus yang jadi terdakwa itu Bang Darel. Saya mau klarifikasi dulu di tengah-tengah sidang itu fakta persidangan. Itu siapa itu, sebagai Bang? itu sebagai data kunci abang bahwa Yesusnya telah berada di surga gitu ya. Bukan, berada di Uranon, langit. Berarti Oh, di langit. artinya yang udah diselamatkan kan gitu. Sudah naik Yes. itu. Sebentar, Ya, jadi kupastikan sekarang yang di sidang itu ya Siapakah yang akulah sidang itu? dia. Ya kan? Yang duduk di sebelah kanan. Tuh, dia kan sedang disidang di situ, Bang, oleh Pilatus. Akulah Ya. dia. Nah, siapa itu dia? Akulah dia itu. Nah, akulah Yang- dia itu siapa? Itu proses penangkapan tuh bang. Oh bukan, peristiwa penangkapan udah lewat. Ini peristiwa persidangan. Oh persidangan. Nah, Yang Darel, mensidang siapa? Yang menyidang siapa? Yesus sebagai terdakwa, anak manusia. Iya. Di persidangan Pilatus atau Herodes? Nah, pertama kan di Kayapas, kemudian di Sanhedrin, lalu kan dilimpahkan kepada Pontius Pilatus karena kesaksian-kesaksian di Sanhedrin, kelompok Sanhedrin kan palsu. Itu bang, jawaban saling Yesus bertentangan. akulah dia Lalu itu di persidangan siapa diingatkan. nih? Nah, ketika dilimpahkan kepada Pilatus kan bertanya, mau pakai hukum Taurat atau pakai apa? Di Matius 36 itu. Matius 31 nomor 36 itu. Nah, tapi kelompok Sanhedrin itu memilih silakan pakai hukum Romawi. Ingin lepas tangan nih, tidak pakai hukum Taurat karena di dalam Taurat tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul, Bang Dara? Tidak boleh membunuh orang yang Tidak bersalah, betul? Iya betul. Betul. Makanya imam besar bertanya langsung kan, apa engkau Mesias? Ini saya Anak bacakan Allah ya, yang saya Maha tidak Tinggi. tafsirkan. Apa Oke, baca ayatnya. Nanti dulu, Apa yang jangan ditanya? dipotong Bang Darel. Saya mau bacakan Bible saudara ya. Oke. Ya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Markus 14 nomor 61. Apa jawaban Yesus sebagai terdakwa? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan-awan di langit. Markus 14:61. Ya kan? Dia sedang disidang nih bang. Tapi dia yang disidang itu mengatakan gini, akulah dia. Aku nih. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan-awan dari Markus 14:62. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita ke persaksian lagi? Nah setelah itu dibawalah kepada Pilatus. Karena di dalam kelompoknya Sanhedrin nggak bisa diputusin. Maka dilimpahkanlah perkara itu kepada Pontius Pilatus. Karena di wilayah hukumnya Pontius Pilatus. Lukas 23 pasal 1-5, Yohanes 18 28-38, Matius 27-14. Bang Darel kan Yesus sering mengajarkan dengan akal sehat kan. Bisa nggak Tuhan jadi terdakwa Bang Darel? Bisa. Nah, sejak kapan Tuhan jadi terdakwa Bang Darel? Kenapa? Sejak kapan Tuhan itu kan Sejak menjadi kapan manusia? Tuhan jadi terdakwa disidang oleh manusia ya pakai oleh Pilatus itu sejak kapan? Yesus itu kan manusia dan dia adalah Tuhan. Dia Iya disidang. manusia, dia manusia berarti yang disidang manusia kan betul? Betul. Nah, bukan Tuhan kan? Yang Kenapa? sejak peristiwa penangkapan yang ditangkap itu manusia atau Tuhan Bang Darel? Yesus itu kan manusia, Tuhan dan juga manusia. Di mana dalilnya itu Bang Darel? Bang, itu Enggak, bang. dia manusia setengah manusia setengah Tuhan itu di mana dalilnya Bang Darel? Bukan setengah, 100% manusia, 100% ilahi. Nah, tadi waktu di fakta persidangan nih, di mana dia saya bacakan lagi, Pak. Imam besar bertanya tuh dalam persidangan ya. Apakah engkau Mesias? Oke, Apa Bang jawabannya? Darel. Ya.
anak yang terpuji kata siapa? Kata imam Kata besar. Kayapas. Ya kayak Markus 14:61. Yesus menjawab apa bang di situ bang? Sebagai terdakwa dia menjawab apa bang? Menurut abang? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Padahal dia masih duduk di Gabata, masih duduk di kursi terdakwa dan datang dari awan-awan Markus 14:61. Bang, gantian Bang. Ya. Abang sekarang sebagai narasumber mempertahankan tesis Abang ya. Aku bertanya ya. Maka Bang, baik. oke, biar kita ada gantian ya. Maka Baik. sesuai dengan penelitian Abang membenarkan bahwa yang disidang oleh Kayapas itu bukan Yesus anak Maria, benar Bang? Manusia. Bukan. Manusia. Tanya Abang, loh. Bukan anak Maria. Karena dalam peristiwa kenapa apakah saya yang disidang berargumentasi itu adalah seperti Yesus itu? atau Karena yang dalam disuruhkan? peristiwa penangkapan ada hal yang unik. Ada yang melarikan diri seorang anak muda. Siapa itu anak muda itu? Bang Darel? Boleh kita ke situ boleh. Ada seorang pada saat peristiwa penangkapan ada yang memakai kain lenan yang lari, iya kan? Yang lari. Iya. Aku tanya, menurut Abang siapa itu yang lari pakai kain lenan itu? Nah, di dalam Bible saudara itu menjadi misteri. Hanya satu teks saja di dalam Markus itu. Iya. Ya kan? Kain linen. Kain linen. Kain linen. Yang perjamuan terakhir itu pakai kain linen itu. Ya, siapa itu yang kemudian Yesus prediksi bahwa di antara kalian akan berkhianat. Hei Petrus, kamu juga akan menolak, akan ditandai dengan 3 kali ayam kokok. Tapi Yesus yang asli itu tidak membuka misteri siapa yang akan jadi pengkhianat. Padahal Petrus itu di samping Yesus waktu perjamuan terakhir itu. Nah, lalu saya tanya dengan Bang Darel, setelah perjamuan terakhir di mana Judas kemasukan Sibilis itu menemui siapa Bang Darel? Saya tanya dengan Bang Darel, jujur Bang Darel dengan suara hati. Setelah itu menemui siapa? Dia menemui para ahli orang-orang Farisi yang ingin menangkap Yesus. Betul, pinter Bang Darel, menemui para kelompok Sanhedrin yang sejak awal sudah punya mainstream niat ingin menangkap dan membunuh dia. Betul. Lalu Yesus yang asli kemana Bang? Yesus yang asli Bergeser ya. kan Bang? Dia berdoa kan Bang? Di Taman Getsemani, benar, betul. Lalu si Yudas Iskariot menemui kelompok Sanhedrin itu, ya kan? Lalu minta upah itu, lalu yang menangkap bersama-sama dengan kelompok Sanhedrin itu siapa? Si Yudas. Yudas. Waktu menangkap itu, dia memanggil Yesus apa? Rabi. Rabi, guru. Guru, Tuan Guru, Rabi, ya kan? Nah, setelah itu semua murid-muridnya berlari kan, Bang Darel? Ya. Iya, terjadilah persidangan di Imam Kayapas. Persidangan dulu, pertama. sabar. Jangan dulu tunggu dulu, jangan dulu balik ke Kayapas. Lalu ada yang pemuda juga lari pakai kain linen. Ya kan? Sebentar Abang Ya, bertahan dulu situ. betul Bang Darel. Saya sependapat dengan saudara. Ada anak muda dalam peristiwa penangkapan lari dengan telanjang kain linen, lari ya. Yang di dalam Bible itu tidak ada. Saya sudah klarifikasi dengan beberapa literasi siapa sebenarnya ini. Sebentar Bang, biar kita telaah lapangan, telaah TKP kita dulu. Di TKP itu ada tentara Romawi, ada orang Farisi, ada Yudas di kelompok penjahat ini, kelompok negatif ini yang ingin menangkap Yesus ini. Di kelompok kedua, di kelompok sebelah ini ada Yesus, ada murid-murid, dan diduga ada seorang pemuda pakai kain linen. Nah, ini ada seorang pemuda, ya kan? Lalu Yudas mencium Yesus dan berkata, "Guru, ini." Dia kasih kode bahwa inilah Yesus yang harus ditangkap itu, ya kan? Memberi kode kepada siapa, Bang Darel? Kepada ahli tarot dan orang Romawi ini, dia ditangkap ini tangkap ini, kan kayak gitu tuh. Ya, yang aku cium kan, yang aku cium, kau tangkap kan gitu. Iya. Betul. Nah, stop dulu Bang, biar aku telaah dulu lapangan TKP ini. Setelah itu ditangkaplah si Yesus ini, murid-murid lari dan ikut juga ada lari juga pemuda yang pakai kain linen ini lari, tetapi Yesusnya tinggal di TKP dan jadi ditangkap kan begitu.
Iya, oke, dibawa kan? bentar dulu, Bang. Yesusnya ditangkap, Yudasnya juga ikut juga bersama-sama dengan Yesus dalam penangkapan ini. Ya Gimana kan? dalilnya Bang Darel? Tunggu dulu. Jadi Yudasnya kan akhirnya menerima uang dari apa itu? Enggak, Menyesal itu kan dia. awal, sebelum peristiwa sebentar, penangkapan sebentar, itu sebentar. Bang Darel. Jangan Maaf Bang sebentar, Darel, maaf Bang Darel, saya potong, maaf ya. Jadi Yudas Betul, Iskariot betul. setelah Ya, perjamuan terakhir Yesus menemui siapa? Tapi kan saya tanya dengan Bang Darel. Sebentar dulu, Bang. Oke, biar aku dulu, Bang. Aku dulu. Menemui kelompok Sanhedrin kan? Betul. Oke, benar. Sebentar. Aku dulu. Tenang dulu, Bang. Nah, ada dua pelaku, Bang. Satu Yesusnya digerek, ini ditangkap. Ada juga pemuda pakai kain linen lari. Ya kan? Kan begitu nih. Ada Yesus yang kena tangkap digari tangannya, ada pemuda yang kain linen lari, cabut cicing dia pakai kain linen. Nah, pertanyaannya, maksud abang si kain linen ininya Yesus asli dan Yesus yang ditangkap ini Yesus yang disuruh? Tidak, itu misteri. Misteri. Ya, jadi- Sampai hari ini saya baca literasi dari Vatikan, dari Abang nggak boleh misteri, Bang. Kesimpulan tidak boleh misteri, langsung aja abang harus buat X atau Y. Tidak bisa. Saya berdasarkan literasi, Bang. Literasinya bukan dari Islam, Bang. Literasi maaf, bukan dari Islam, Bang. Yang saya baca literasinya bukan Islam, Bang. Karena saya meneliti bersama profesor di sini, ya. Ya, ada sebentar Bang ya. Ada yang ditangkap, ada yang lari pakai kain linen. Yang ditangkap ini adalah ada pemuda yang ikut saja di situ. Namanya nggak diketahui. Barel selama ini membaca literasi dari gereja itu siapa yang dari misteri itu yang lari Tidak dengan kain diketahui. linen itu? Alkitab tidak memberikan namanya detail, maka dianggap tidak diketahui. Tapi pemuda. Itulah kenapa Al-Quran mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh. Itu ya. Nah. Jadi peristiwa penangkapan itu saya tanya dengan Bang Darel, yang ditangkap ini Tuhan atau manusia, Bang Darel? Maksudnya gimana ya? Enggak, ini peristiwa penangkapan ini ya cuman maut Yudas dengan Yesus itu yang ditangkap manusia atau Tuhan, Bang Darel? Soal mau salah ya, manusia atau Tuhan? Yesus yang ditangkap, Yesus itu manusia dan Tuhan. Oh, jadi nih penangkapan Tuhan ini peristiwa pidana. Bang, abang gini lah bang, abang nggak bisa bang menyatakan itu bukan Yesus yang disalibkan kalau Loh, fakta anak manusia selama persidangan Bang Darel, saya sudah neliti tek-teknya itu. Mereka, si Yesus sebagai terdakwa itu tidak pernah mengaku anak Tuhan, tapi anak manusia. Bahkan di tengah-tengah sidang itu, ya, ketika Sanhedrin bertanya, mengutip Daniel 7:13-14 dalam Markus 14:62, ya kan? Kamu akan melihat si Yesus menjawab begini nih di kursi persidangan itu ya sebagai terdakwa. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Mereka sedang disidang nih. Lalu yang duduk di sidang nih kecilnya Bang Darel nih. Bang Darel nih Yesus misalnya ya. Ya, saya Sanhedrin nih. Saudara Darel. Ya. Apakah kamu Mesias? Kan begitu Bang Darel. Lalu Bang Darel menjawab di Bible saudara itu, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan di atas langit. Padahal Bang Darel masih di kursi terdakwa. Bang Darel melihat kemana itu? Ya kemana ya? Menghadap kepada mereka, kepada Sanhedrin itu, si kurang asam itu. Enggak, saya tanya klarifikasi dengan Bang Darel nih. Saya pakai analisis klarifikasi hukum. Betul. Yesus itu kan di sidang, ditanyai sama Sanhedrin. Ya, dalam fakta persidangan nih ya, dalam konteks Yesus ya, di dalam fakta persidangan ketika dihubungkan pernyataan Yesus sebagai terdakwa ya, di hadapan Sanhedrin. Ya kan? Kan ditanya oleh Sanhedrin, apakah kamu seorang Mesias? Kata si Sanhedrin kan. Pilatus kan hakim nih. Ya kan? Lalu Yesus itu menjawab, itu dikutip oleh Daniel 7:13-14 dalam Markus 14:62. Lalu dia jawab nih, si Yesus si anak manusia tadi itu, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit.
Betul. Ini pernyataan siapa menurut Bang Darel? Pernyataan Yesus. Dia sedang terdakwa kan? Di Betul. persidangan terdakwa kan? Betul. Lalu dia yang dia lihat anak manusia duduk di sebelah kanan, itu pernyataan Yesus. Lalu dia melihat ke langit atau melihat terdakwa? Oke. Ayo. Melihat ke langit itu melihat terdakwa, nggak ada dikasih tahu di Alkitab itu dia melihat siapa, melihat ke kiri. Makanya ini saya bacakan teksnya ya. Saya tidak tambah, tidak Biar kurang. kuterangkan aja, Bang. Biar kuterangkan aja, Bang. Kamu akan melihat Aku aja anak terangkan, aku aja terangkan. manusia. Kamu melihat anak manusia, itu kata Yesus sendiri nih. Iya, Bang. Biar kuterangkan aja sama Abang. Terserah Yesus asli atau Yesus palsu ya. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Satu kategori. Yang datang di tengah-tengah awan, di tengah langit. Itu kan. Mendengar pernyataan Instruksi yang mulia, instruksi yang mulia. Interupsi. Di situ tidak dikatakan engkau akan melihat anak manusia, bukan akan, tetapi di situ kata non dalam bahasa Yunani. dalam terjemahan LAI itu melihat tuh Bang Juma. Artinya begini yang mulia. Sekarang juga kamu, sekarang juga Yesus telah duduk, sekarang juga Yesus telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Sekarang juga itu tertulis di dalam Lukas 22 nomor 69. Terima kasih yang mulia. Sidang dilanjutkan. Yang mulia, Lukas 22:69. Lukas 22:69. Silakan Bang, dibaca itu, di sana. Bahasa Silakan. aslinya begitu. Tapi di dalam LAI akan melihat anak manusia. Dari mana terjemahan akan melihat itu, Bang Darel? Berapa tadi, Bang? Biar kita buka teksnya. Bang Juma, tadi itu. Ya. Silakan Bang Juma, tadi teksnya itu. Ya, kalau di dalam Lukas LAI, 22. Lukas 22 nomor 69. Si buka Bang terdakwa Darel, silakan Bang mengatakan Darel. sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Nah, sementara ketika dia mengatakan sudah duduk di atas, berarti dia melihat ke atas, berarti yang sedang disidang ini bukan Yesus. Demikian yang mulia. Lanjut persidangannya. Ya, berarti kalau LAI kan akan melihat, padahal teks aslinya yang di situ, ya kan, sudah duduk. Bang Darel sudah duduk melihat ke atas, Bang Darel. Makanya kesimpulan dalam literasi bahwa yang disidang ini siapa sebenarnya, gitu loh. Oke, coba kita lihat. Bang Darel. Abang sebentar. Markus 14 ayat 61 ya. 60 berapa ini? 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya sekali lagi kepada dia, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." Kata Yesus langsung ini ya. Dan kamu akan melihat anak manusia. Ini itu terjemahan LAI Bang Darel. Duduk dia di sebelah kanan sudah yang maha tinggi dan datang di tengah-tengah awan langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Udah dia ngaku sendiri kok. Salibkan aja ini." Kan begitu konsepnya itu. Iya, tapi LAI itu menerjemahkan akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Asli bahasa aslinya Juma, itu sudah duduk. Juma, pandai-pandaian kau. Lukas berapa tadi, Juma? Lukas berapa tadi? Tunjukkan sama aku, Juma. Lukas berapa tadi ayatmu tadi? Biar jangan kau bilang aku hanya sepihak dari Markus saja. Juma mana? Markus 62. Di Juma tadi Si terdakwa ini mencoba untuk menipu persidangan. Tidak ada kata di dalam biar Lukas jangan aku hanya ngambil 22. Markus saja. Dari Lukas, mana Lukasmu itu? Lukas Tidak berapa? Biar ada kita di dalam Lukas 22 saat persidangan oknum tersebut mengatakan Lukas akulah dia. 22, nggak Dia apa-apa. mencoba untuk melakukan kebohongan. Jadi- Mohon supaya dituntut pasal berlapis yang mulia. Udah pusing si Lukas Juma ini dikasih 22:9, Darel. Lukas Tidak ada 22. kata akulah dia di situ. 9, Itu Darel. penambahan. Dia mencoba untuk melakukan penipuan di persidangan yang mulia. Kok turun? Pembohong dia Mana? itu, Bang. Belum Tolong selesai Satpol PP konteksnya, kok ditangkap. sudah turun. Tangkap dia, tangkap dia.
melakukan kebohongan. Ya, oke. Nanti yang mau ya, baik, saudara Juma ya, yang mulia. Sudah, saya mau sidang belum kones ini. Aduh, udah turun. Kabur dia. Saksi palsu dia itu yang mulia, saksi palsu beliau itu. Aduh, saksi palsu rupanya. Kelompok Sahendrin ya? Iya, Sahendrin beliau itu. Kelompok Sahendrin, penerus Sahendrin ya? Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kalau kita baca Talmud itu di Sanhedrin 52, di situ dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan menggunakan ilmu sihir. Wih, luar biasa. Ya, bisa dibaca di Talmud di Sanhedrin 52 itu. Itu jelas Iya, dikatakan. penelitiannya kan sudah saya kirim ke Bang Juma itu 134 halaman bayangkan. Iya, betul. Jadi di Lukas 22 itu tidak ada akulah dia. Di situ dia mengatakan, kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan. Kamu sendiri, bukan aku. Iya, betul. Bukan aku, kamu yang sendiri yang mengatakannya. Makanya oknum ini mengatakan, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Itu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, jadi siapa itu? Siapa? Kan gak begitu. Terkait dengan yang tadi, Bang, yang terkait seorang pemuda menggunakan kain linen itu. Kan cuma satu oknum yang menggunakan kain linen yang kuat terindikasi tertulis di dalam Bible itu sendiri. Di mana itu? Yohanes 13 nomor 4 di perjamuan terakhir. Ya, Di situ Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Disebut Yesus. Nah, ini kalau di persidangan pasti saksi-saksi akan diambil dan barang bukti pun akan dikumpulkan. Salah satu saksi kuat adalah terindikasi kuat bahwa Yesuslah yang menggunakan kain lenan tersebut. Kenapa? Anak muda ini tahu apa? Kenapa? Karena pada saat Markus melakukan penyelidikan di Markus 14 nomor 50, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Seluruh murid Yesus lari. Anak muda ini tahu apa? Ya, di bawah. Seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal ada dua nih. Siapa itu? Yesus dan Yudas. Murid semuanya lari. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal dua. Bertiga dengan tentara-tentara Romawi. Tentara Romawi 1, Yudas 2, Yesus 3. Sekarang ketika ada 2 atau 3, kira-kira di mana dan siapa di antara 3 golongan ini yang kabur? Yesus, Yudas, atau tentara Romawi? Pertanyaannya, kalau yang lari adalah tentara Romawi, buat apa dia lari? Kalau Yudas yang lari, buat apa Yudas lari? Sementara Yudas adalah persekongkolan terjadi antara dirinya dengan tentara Romawi, buat apa dia lari? Satu-satunya kandidat kuat yang lari dengan alasan-alasan yang dibenarkan hanya satu, Yesus. Kalau Yudas lari, buat apa? Kan bukan dia yang mau ditangkap. Tentara Romawi lebih gila lagi kalau tentara Romawi yang lari. Sibuk sendiri berarti satu-satunya yang bisa lari di situ hanya Yesus. Yesus, betul. Dan satu-satunya yang terinformasi menggunakan kain lenan hanya Yesus. Dan ada yang lebih janggal lagi. Ketika penangkapan, apa itu? Ketika orang-orang Roma dan Yudas datang bertanya, siapa yang ditanyai, siapa yang engkau cari? Nah, oknum yang disangka Yesus itu mengatakan, mereka mengatakan Yesus dari Nazaret. Lalu yang disangka Yesus mengatakan apa? Akulah dia. Dalam asas kebenaran untuk mengurai sebuah kasus, sudah pasti ketika saya bertanya kepada abangku Bang Turiman, siapa yang abang cari? Siapa yang abang cari?
sudah pasti Bang Turiman mengatakan kamu. Iya. Kamu yang aku cari. Tidak mungkin Bang Turiman mengatakan saya mencari Suma dari Makassar. Oh, enggak. Nggak mungkin. Pasti Anda mengatakan, Abang mengatakan saya mencari Anda. Karena yang ada di depan Anda adalah Bang Suma. Iya. Tapi karena yang ada di depan ini bukan Yesus, maka dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Harusnya kalau itu Yesus, kamu yang kami cari. Tetapi yang dikira Yesus mengatakan apa? Akulah dia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kata akulah dia ini harus digarisbawahi. Diistabilo, supaya bisa menjadi indikasi kuat bahwa alur kebenaran itu harus mutlak, absolut. Yang pertama, ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya, di data Lukas 21 nomor 8, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata, akulah dia. Jadi penyesat itu memulai karyanya dengan berkata, akulah dia. Endingnya penyesat itu adalah datang mengaku memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Siapa dia yang kemudian mengatakan akulah dia? Oknum yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Setelah orang-orang mendengarkan akulah dia, tentara Romawi dan Yudas mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa mereka jatuh? Hanya gara-gara mengatakan akulah dia. Tentu terjadi sesuatu yang dahsyat di sana. Apa itu? Tuhan mengutus malaikat kemudian. Dan ending kedua adalah Markus 16:12. Apa kata Markus? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Nah, ini harus distabilo. Iya. Dia bisa menyerupakan. Dia menampakkan diri dalam rupa lain. Berarti yang tampil di situ bukan Yesus. Dalam rupa lain, bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Pertanyaannya muncul. Dari mana Markus tahu kalau ini adalah Yesus? Padahal mukanya sudah lain. Iya. Jadi Anissa 59 kan betul. Mereka tidak disalibkan, diserupakan. Ya, ini mereka siapa? loh. Ini siapa ini yang menyerupai yang dikatakan Yesus ini siapa? Padahal mukanya bukan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain, dalam muka yang lain, dalam wajah yang lain, dalam bentuk yang lain. Ini siapa ini? Ini bukan lagi anak Maria ini, dalam rupa yang lain. Penulis mengatakan itu Yesus dalam rupa lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu? Sementara Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus asli. Ending yang ketiga. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa katanya? Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus sudah mati, sedangkan Paulus berkata dia masih hidup. Alamak. Saya kira begitu yang mulia, silakan diputuskan sesuai dengan kadar yang sesungguhnya. Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pihak kepolisian ini sudah mengamankan terdakwa yang menuduh terdakwa sebagai saksi palsu yang menuduh orang suci mati terkutuk di tiang salib. Jadi pertanyaan saya yang mulia, ini mau divonis berapa tahun ini? 200 tahun. Apa mau disalibkan? Saya siap segera yang mulia. Jangan disalibkan, kasihan nanti disembah lagi nanti orang berikutnya. Orang berikutnya nanti nyembah lagi dia. Jadi begini Bang Joba, saya lakukan penelitian ini bersama mualaf loh. Yang saya ajak teliti itu bukan abal-abal. Gelar doktor, profesor, tapi sudah dapat hidayah Bang Juma. Tapi butuh 4 tahun untuk dapat hidayah itu. Alhamdulillah abangku. Kalau saya sendiri melakukan penyelidikan, saya bersama dengan Al-Quran surah An-Nisa satu ayat, yaitu 59 ya. 157. Mereka dalam keraguan. Mereka Benar dalam keraguan. sekali. Bacakan Bang Juma. Saya rindu dengan bacaan tajudnya Bang Juma. Silakan. Masya Allah. Al-Quran menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa yang diurai kemudian hari ini terkait dengan persidangan yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah
وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Sadaqallahul azim. Ini yang menghantarkan saya melakukan penyelidikan. Apa iya Al-Quran saya keliru mengatakan bahwa tidak ada penyaliban terhadap manusia suci? Apa Al-Quran saya salah mengatakan bahwasanya yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan? Subhanallah, berdasarkan ayat suci Al-Quran ini dan referensi Bible itu sendiri, dapat saya tarik kesimpulan bahwa yang menggunakan kain lenan itu hanyalah Yesus yang lari dari penangkapan. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, lanjut bang, lanjut bang. Saya bikin kopi campur masaku, lanjut. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi istiqomah. Jadi penelitian ini hanya sekedar karena saya tertarik penelitian inspirasi sebenarnya dari malam-malam. Pak Turiman sebagai Ketua Pentawai juga dilakukan ditbang, kan ada ditbangnya. Ditbang ini lima wilayah bang, Kalteng. Kita penelitian sama-sama. Saya bilang butuh narasumber, literasi kumpulin. Begitu. Ternyata kan tadi Bang Juma katakan sudah duduk di atas langit, sudah duduk. Tapi LAI akan melihat anak manusia duduk. Ini terjemahannya kok berubah begitu. Nah, kan begitu. Nah, menjadilah misterinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal kuntum ta'lamun sayyahuluna qul fanatusarun wa janubika fi syuri fala itsyaba bainahum yamajatallahi minal qajibin. Hanya Allah, ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka 4 tahun profesor itu dapat hidayah Bang Juma. Setelah profesor itu berdapat, saya tidak sebutkan namanya, ya, semuanya badal login, ya, gitu. Yang mulia, ini izin saya menjalankan perintah yang mulia. Duduk di tempat kursi terdakwa yang tadi nggak enak rasanya ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe. Alhamdulillah. Persidangannya sudah selesai apa belum? Yang tersangka lari tadi, Bang Ada. Bang Juma terlalu keras, getok. Subhanallah. Untuk para netizen di bawah juga, karena saya menekuni di dunia pendidikan di bidang hukum, kepada oten-oten selalu saya pertanyakan, nggak ada yang satu pun bisa menjawab. Pertanyaannya sangat sederhana yang mestinya harus dia tahu dan harus dikuasai, benar-benar diketahuinya sebagai oten. Pertanyaannya Bang Turiman, sejak kapankah di dunia ini dikenal dunia peradilan? Nggak ada yang bisa jawab itu. Nah, datanglah narasinya Bang Juma. Selalu mengatakan yang di Bible itu nggak pernah dijamah, apalagi dikatakan oleh mereka hanya jadi hiasan barangkali. Sedangkan di Bible mereka sendiri sudah tertulis jelas ada mahkamah agama. Nah, itu saya perdalam dengan kata-kata yang tadi yang kalian lakukan barusan ini. Itulah pertama kali dikenal dunia badan peradilan di dunia ini. Gitu, makanya saya tertarik naik ke atas, juga sudah kangen sama Bang Turiman, sama Bang Juma. Bertepatan posisi ada lagi di balik papan ini soalnya Bang Turiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar. Kapan lagi makan coto kita ini dia nih.
Mungkin nanti awal 2026 barangkali makan coto Makassar gitu. Insya Allah. Amin. Amin. Iya. Pemute Pak Turiman. Ya, soto Makassar tuh bagian kakinya yang saya suka itu. Iya. Tapi Bang Juma sudah 27 tahun ini umur, mungkin sudah nggak bisa lagi menikmati coto Makassar. Sudah ada lampu hijau dari lampu merah dari dokter. Ya, betul Bang Juma. Segera cari pasangan Bang Juma. Iya. Jadi, Masya Allah. umur 27 itu udah stop katanya. Kalau bisa dikurangin, sekali-sekali sih boleh. Mungkin nanti kalau datang ke Makassar, ya bolehlah sekali makan coto Makassar. Kuahnya saja, kuahnya. Bang Rambe, Bang Juma, kalau kami makan soto, maka kami pulang ke rumah makan namanya minum air serbat, namanya air yang dari tumbuh-tumbuhan yang saudara kami etnis Dayak, namanya air pengusir untuk menetralkan itu kolesterol, ya kan? Jadi kami seperah di istana itu, ya kalau Sultan sudah minum air serbat warna merah, itu tandanya berhenti. Itu diteliti air serbat itu yang dari tumbuh-tumbuhan itu untuk menetralkan itu begitu. Tapi ada juga yang makanan yang lebih dahsyat lagi abangku. Kalau itu kita makan, kita bisa jadi Tuhan. Ikan goreng. Iya. Yang tadinya dikira hantu, begitu makan ikan goreng jadi Tuhan dia. Saya baru tahu Bang. Luar biasa. Bang Juma, sebentar saya potong dulu. Kita tadi pagi ngobrol di Komal ini dengan Bang Dedi. Mungkin akhir tahun ini kita ada kopdar di sini. Kalau bisa Bang Juma tolong diagendakan ya. Di Kalimantan, Bang. Iya, di Balikpapan atau di Samarinda. Kalimantan. Desember Januari saya ini abangku. Akhir Desember saya sudah mulai pengambilan gambar dengan Januari juga. Nanti mungkin akhir bulan Januari bisa. Pokoknya berarti sebelum Ramadan lah ya. Nah, sebelum Ramadan bisa. Dengar kan tuh Bang Dedi? Ya, iya siap Opung. Nah, Opung 2 hari nih mencari Bang Charles Simamora. Baru ini nih buka mic nih. Bandel juga nih Bang Charles nih. Ini Charles ini wah lagi sibuk dia di lapangan kali. Jadi kalau gitu tolong diagendakan nanti segala sesuatu anunya dia menjawab. Bang Dedi. Assalamualaikum. Tulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tanggal 11 aku pulang ke Balikpapan Tulang. Ketemu Balikpapan kita. Tanggal 11 saya besok udah pulang ke Jakarta, bere. Atau mana tadi pun. Tapi abis dari Jakarta balik lagi Opung ke Balikpapan itu. Ya orang rumah saya di sini bagaimana nggak pulang? Kamu mau pulang ke mana lagi? Kau ada. Kota. Kalau Balikpapan yang lahap, kalau kota Balikpapan ya tempatku sekarang IKN Nusantara. Aku sampai akhir bulan 12 pulang di sana. Sampai akhir 12. Tadi Bang Juma udah bilang Desember, Januari ini nggak bisa. Nah makanya jauh hari kita agendakan agar bisa nanti kita, pokoknya yang jelas itu sebelum Ramadan lah kita kopdar di Kaltim. Kita kumpulkan semua apologet. Pak Rambe, kalau dari Pontianak itu ke Balikpapan pakai jalan darat itu kurang lebih 2 hari. Tapi kalau pakai pesawat sebentar itu. Mantap. Kita kumpulkan nanti Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalbar. Iya. Belum tembus jalannya, Trans Kalimantan belum tembus. Ada satu lagi karena itu jalannya lewat perusahaan sawit, jadi belum tembus itu.
Mudah-mudahan kan Pak ya, tembus Mana itu? Mana yang belum tembus itu? di Ketapang, di Ketapang. Oh, di Ketapangnya. Oh iya iya iya. iya. Karena itu jalan perusahaan, dia belum serahkan kepada negara gitu loh. Iya. Hanya tinggal 100 kilometer. Iya betul betul betul. Jadi mulai dari sekarang Charles diatur sama Bang Dedi ya. Siap pulang. Oke, kita mengambil tempat di mana? Mana lebih enak di Samarinda apa di Balikpapan? Enak Balikpapan Opung, di Balikpapan aja lah. Balikpapan aja. Balikpapan Opung. Kelakuan memang Charles. Bang Juma, kalau ada pertemuan api, lebih baik di Balikpapan di tengah-tengah. Kami dari Kalbar bisa ke sana, ya kan? Dari mana tengah, titik tengah di situ tuh. Nah, Balikpapan, iya. Saudara saya ada juga di sana, Bang. Kenapa Bang Juma? Di Balikpapan. Itu dekat dari IKN kan? Dekat. Nah, saya itu ya Balikpapan, Juma. itu dia, Bangku. Berarti aku maksudnya Bang Juma. Cuma 50 menit kok saya biasa Makassar Balikpapan terbang Balikpapan ke Makassar. Iya. Cuman Ada saudara di sana tawarkan ini di Penajam itu tawarkan ke kebun karet. Kebun karet. Kebun karet. Borong Bang Juma. Kebun Itu bisa perumahan di situ, Bangku. Oh, boleh lah. Oh, siap. Siap. Ini jadi gini Bung Juma, saya informasikan ya. Jadi Suaranya timbul hilang Pak Tudiman. Lingkar 4, ada lingkar 4. Nah, lingkar 1, lingkar 2, lingkar 4. Lingkar 4 itu yang memang kebun karet, itu ya, begitu. Borong kalau ada di situ. Ada. Alhamdulillah di situ nggak salah berapa hektar itu, kurang lebih 4 apa 5 hektar tadinya. Jadi Suaranya Opung hilang Opung. Sebentar. Itu di Bang Juma kalau memang nanti di ring 4 yang katakan Bang Feriman tadi itu ada kita di sana. Jangankan 500, 1000 hektar ada. Masya Allah. Namanya Longkali. Di Longkali itu masih ada tanah adat asli. Pasir itu. Dari Nyonya. Masih kita kuasain sampai sekarang dan sudah ada landratnya itu. Landratnya sebentar. Landratnya yang pakai kapal speed menyeberang itu bayangan mana? Itu mah dekat cuma 10 menit itu, Bang. Iya, naik kapal laut. Iya, enggak speed. Iya, speed kecil. Iya, Itu dari Penajam nyebrang ke Balikpapan, Bang Juma. Oh gitu. Iya, naik ferry. Siap. Kelotok. Sampai ke Longkali, Mbak Burunda. Iya, Bang. Nah, Nyonya itu asli Longkali. Oh, asli Kalimantan berarti ya? Iya, justru itu kita ini lagi pada waktu awal-awal pembukaan PKN ini sempat juga dirambah mata-mata sipit di sana itu. Untung saya pagar. Masya Allah. Sekarang sudah aman sih. Iya. Iya, jangan semuanya dikasih lah. Ya enggak ada yang berani. Masa orang API mau diganggu ya aku sikat habis nanti pakai API kan. Iya. Betul Masya Allah. Oke Bang, mungkin saya turun dulu ya Bang Turiman. Ini ada mau dikerjakan di sini Bang. Ya, saya tetap di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan, terima kasih. Nanti kedepannya kalau kita punya rezeki ya, teman-teman yang ada di ibu kota provinsi yang memiliki lahan,
Insya Allah kalau Tuhan mengabulkan, kita akan membuat perumahan khusus untuk pengadilan tinggi agama se-Indonesia. Jadi misalnya di Kalimantan ada lokasi yang bisa untuk perumahan para pegawai pengadilan tinggi agama. Kita bisa beli di sana, kita buatkan perumahan untuk sahabat-sahabat rekan-rekan kita yang ada di pengadilan tinggi agama. Alhamdulillah di Makassar sudah mulai bergerak. Saya sendiri kebetulan yang ditunjuk oleh salah satu sahabat kita, pembesar Mahkamah Agung, untuk saya buat perumahan spesial untuk semua pegawai tinggi agama yang ada di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah sudah terisi 82 unit itu selama hanya 2 pekan saja full semua pegawai tinggi agama. Dan sekarang kita melakukan pembebasan lahan ketiga 131 unit. Totalnya berarti kurang lebih 200 unit, itu semuanya insya Allah akan diisi oleh pegawai tinggi agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk itu teman-teman yang mungkin ada lahan di setiap provinsi bisa kontak kami, mana tahu ke depannya benar-benar bisa terrealisasi. Seluruh Indonesia kita akan buat rumah dinas pegawai tinggi agama. Demikian sekedar informasi bisnis pagi hari ini. Silakan dilanjut lagi, Dinda, dilanjut. Bang Ramli aja, Bang Juma. Karena di Kalimantan itu, Bang Juma, suara saya bisa didengar ya? Iya, Jadi, dengaran, Bang. di Kalimantan itu ada 4 tanah. Jadi ada Grand Sultan itu milik raja, yang diberikan kepada muhajirin pendatang itu namanya suap raja, tapi asalnya dari Grand Sultan. Ya, kemudian yang diberikan kepada tanah kepada pendatang namanya suap raja, kemudian ada yang namanya HO Idar Ordonansi. Kemudian, nah ini yang jadi tadi yang Pak Rambe itu milik Grand Sultan tapi sudah suap raja begitu. Tanah suap raja namanya. Nah, ini ya itu. Jadi ambil aja yang di lingkar 4 aja Bang Juma itu bisa dijadikan perumahan. Kalau lingkar 4 itu kan memang 4 penjuru dia. Ya, ada dari barat, dari timur, dari selatan. Silakan Bang Juma. Mumpung masih murah, Bang. Siap, Abangku, siap. Mudah-mudahan Januari insya Allah kita ke Balikpapan, ke Kalimantan. Iya, jadi ulang tahun API kita kan di Kalimantan lah, Bang. Biar saya bisa dapat. Ini ada noise. Lanjut lagi kajiannya Pak Turiman. Ya, lanjut dah, hujan deras di sini, silakan. Sudah ada ini ahli tanknya gimana? Tadi sudah turun, ngambil saya sumpah tadi. Ambil sumpahnya sudah turun, Bang. Iya, si Daryl langsung kabur tadi, memang benar lagi langsung kabur deh. Iya, karena saya memang penelitiannya tentang fakta persidangan. Itu sebenarnya pelajaran ilmu negara semester 1 itu Fakultas Hukum. Saya kan dosen. Cuma saya dapat gelar baru Bang Juma, dosen TikToker, dosen YouTuber. Enggak apa-apa lah. Gimana harus ngajar sambil nge-live kok? Saya lihat Pak Turiman. Pakai Zoom, mulai pakai TikTok. Saya memilih pakai TikTok karena kalau TikTok orang tuanya bisa lihat. Misalnya Api ini mahasiswa saya, ya kan? Saya live TikTok. Lalu Bang Api ini mau ujian tengah semester, ujian akhir, tapi enggak tidurnya malam. Ternyata emaknya Api itu follower saya kan gitu kan, ya kan? Dia komentar di bawah. Itu Pak Turiman tolong Api itu nama Api siapa nih nggak tahu dia ya kan aslinya Darco lah misalnya, Darco Cimamura ke Edelweiss kan, itu tadi malam nggak tidur jam 12 gitu loh, tolong ditegur ya Pak Turiman. Saya tinggal bacakan komentarnya kan di bawah TikTok itu kan, ini mak kau nih negur kau dia nggak kenapa. Pernah klarifikasi, saya pernah klarifikasi satu itu ada jadi bintang TikTok itu. Rupanya begitu biasanya mau ujian semester itu dia dipatahkan. Jadi dia putus cinta rupanya. Jadi negur gitu.
Tolonglah Pak Turiman. Itu anak saya. Suaranya tenggelam Pak Turiman. Oh ya, sinyal biasa sinyal. Sampai hari ini belum ada supermarket jual sinyal. Kalau ada jual sinyal saya yang beli dulu Bang Api. Belum ada sinyal. Belum ada supermarket yang jual sinyal. Kalau ada yang jual sinyal saya yang akan beli, ya kan gitu kan? Paling satu trik sawit cukup lah untuk beli sinyal itu kan? Iya. Jadi gitu, saya memilih pakai TikTok live gitu sambil ngajar live. Jadi ada yang milih Zoom, ada yang YouTube, saya bisa live. Gitu loh Bang Uti. Jadi Suaranya tenggelam lagi Pak Turiman, coba iya itulah sinyal, biasalah sinyal ini. Saya harus naik bukit ini kalau di pedalaman kalau Kalimantan Barat harus bikin naik bukit saya ini. Sinyal hari ini belum ada sinyal yang jual sinyal. Gimana? 12 tes 12 gimana? Bagus Pak Turiman.